ada Pak Haryanto Pratama, dan juga ada Kak Nazira Amalia. Baik, kami dari kelompok 4 langsung saja akan membahas tentang analisis regresi sederhana. Jadi kajian pada kesempatan kali ini terkait tentang analisis regresi sederhana, yaitu kami akan membahas terkait tentang pengertian regresi, lalu nanti proses analisis regresi sederhana secara manual, dan juga analisis regresi sederhana yang menggunakan SPSS. Untuk bagian pertama, yaitu akan dibahas oleh saya sendiri, Muhammad Dulian Ibnu Fajar, yang berkaitan dengan pengertian dari regresi itu sendiri. Jadi, apa sih ya sebenarnya yang dimaksud dengan regresi? Baik, secara umum regresi itu merupakan suatu studi yang mengenai ketergantungan satu variabel atau variabel tak bebas dengan satu variabel lebih atau variabel bebas. Jadi hasil dari analisis regresi itu merupakan suatu persamaan nantinya, yaitu persamaan matematika. Nah, persamaan tersebut itu digunakan sebagai prediksi. Jadi dengan hal tersebut, analisis regresi itu sering disebut dengan analisis prediksi. Karena merupakan suatu prediksi, maka nilai prediksi itu tidak selalu tepat dengan nilai realnya. Sehingga semakin kecil tingkat penyimpangannya antar prediksi dengan nilai realnya, maka akan semakin tepat persamaan regresi yang dibentuk. Nah, tadi ada persamaan regresi. Persamaan regresi itu merupakan suatu persamaan matematika yang mendefinisikan suatu hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan keterkaitan antara satu atau beberapa variabel yang nilainya itu sudah diketahui dengan satu variabel yang nilainya belum diketahui. Nah, sifat hubungan antara dalam persamaan tersebut merupakan hubungan sebab akibat. Jadi dalam persamaan regresi ini lebih cenderung karena berhubungan antara dua buah variabel, maka ada lebih menjadi dikatakan bahwa ini bersifat sebab dan akibat. Jadi oleh karena itu, sebelum menggunakan persamaan regresi dalam menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, jadi perlu kita yakini dulu bahwa secara teoritis atau perkiraan sebelumnya bahwa variabel-variabel tersebut itu memiliki hubungan sebab akibat. Jadi seperti itu. Nah, variabel yang nilainya akan mempengaruhi variabel tersebut itu disebut variabel bebas. Nah, sedangkan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain itu disebut variabel tergantung atau variabel tak bebas. Gitu. Dalam hal ini analisis regresi kita kelompokkan menjadi dua, kelompokkan menjadi dua bagian. Jadi ada analisis regresi sederhana atau analisis regresi tunggal. Lalu yang kedua ada analisis regresi ganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi sederhana itu dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Jadi variabel-variabelnya hanya ada satu. Di variabel bebas satu, di variabel terikatnya satu. Lalu pada regresi berganda itu digunakan untuk menganalisis hubungan dua atau lebih variabel bebas. Misalnya di situ terdapat ada X1 variabel, ada X2 dan seterusnya dengan satu variabel terikat. Nah, itu disebut dengan regresi berganda. Dalam analisis regresi sederhana secara manual, ini udah kita akan masuk membahas tentang bagaimana caranya menganalisis regresi sederhana secara manual. Sebelum kita ketahui bagaimana caranya, kita harus tahu dulu beberapa tugas yang berkenaan dengan analisis regresi itu untuk apa. Ini yang pertama. Jadi kita mencari korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lalu dalam analisis regresi ini
berfungsi untuk menguji apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak. Lalu untuk mencari persamaan garis regresinya dan menemukan sumbangan relatif antara sesama prediktor atau variabel bebas. Jika variabel bebas prediktornya itu lebih dari satu. Nah, dalam model analisis regresi sederhana, itu kan merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara satu variabel bebas, dan variabel terikat atau respon. Gitu. Yang biasanya digambarkan secara suatu garis lurus. Jadi persamaan regresi linearnya itu, nah, jadi ini rumus dari persamaan regresi linearnya. Jadi di sini ada y topi, dibacanya y topi, sama dengan a ditambah b dikali x. A-nya itu sebagai konstanta, b-nya sebagai koefisien regresi, y-nya itu variabel terikat atau dependen, dan x-nya variabel independen atau variabel bebas. Nah, itu. Nah, untuk mendapatkan koefisien-koefisien regresinya, itu dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumus untuk mencari koefisien-koefisien regresi. Tuh. Jadi nanti untuk menentukan koefisien-koefisien yang ada di rumus ini, ada rumus y topinya itu di persamaan regresi linear, itu ada A, ada B. Nah, kita cari menggunakan ini. Tuh. Nah, untuk langkah-langkah dan prosesnya bagaimana, itu akan dibahas pada bagian 2 oleh Pak Muharyanto Pratama. Pada Pak Muharyanto, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Suyono selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan serta teman-teman perjuangan. Bismillah, saya akan melanjutkan untuk makalah ini berkaitan dengan analisis regresi linear sederhana. Nah, yang akan saya jelaskan ini adalah cara manualnya, ya. Nanti setelah ini akan diajarkan cara mencari regresi linear dengan menggunakan SPSS. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Baik. Yang pertama, langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana, yaitu kita pertama membuat tabel statistik dari data yang diberikan. Kemudian yang kedua, mencari persamaan regresi linear. Ketiga, kita menghitung jumlah kuadrat dan jumlah produk untuk mencari korelasi. Dan yang keempat, kita mencari F regresi dan menguji taraf signifikansinya seperti apa. Nah, kita ambil contoh next, Wildan. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana pengaruh penguasaan dasar manajemen dengan keterampilan manajerial. Nah, sebagai variabel bebas itu adalah penguasaan dasar manajemen dan variabel terikatnya adalah keterampilan manajerial. Nah, di sini setelah dilakukan pengambilan data, ya, diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya ada 12, ya, ada 12 data. Kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuat tabel statistik. Next, Wildan. Oke, nah ini kita buat tabel statistik. Jadi dari data X dan Y tadi, kita cari dulu XI kuadrat dan YI kuadrat serta XI kali YI-nya. Nah, kemudian kita cari totalnya dari masing-masing itu. Nah, ini data ini akan kita gunakan untuk mencari korelasi, ya. Next, ke tahap kedua. Nah, mencari persamaan regresi linear. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Wildan pada slide sebelumnya, bahwa untuk persamaan regresi linear itu bentuknya Y topi sama dengan A ditambah B kali X. Nah, A dan B itu juga memiliki rumus, ya. Jadi A itu sama dengan
sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, berdasarkan dari data tadi yang tabel statistik yang telah kita buat, sehingga kita peroleh A-nya itu sama dengan 76,79. Nah, kemudian untuk B-nya sama dengan rumusnya N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, hasilnya B-nya kita peroleh 0,13. Nah, karena A sama B sudah ketemu, jadi persamaan regresi linearnya adalah Y topi sama dengan 76,79 ditambah 0,13X. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mencari jumlah kuadrat dan jumlah produk untuk koefisien korelasinya. Nah, untuk jumlah kuadrat, ini JKX dan JKY, ya. JKX sama dengan sigma X kuadrat, itu sama dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi N. Nah, N itu adalah tadi banyaknya data. Nah, sama dengan hasilnya kita peroleh 382,25. Nah, kemudian untuk jumlah kuadrat Y atau JKY itu sama dengan sigma Y kuadrat. Rumusnya sama dengan sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan dibagi N. Nah, ini diperoleh hasilnya 746,91. Selanjutnya kita cari jumlah produk. Ya, jumlah produk X kali Y sama dengan sigma XY. Itu rumusnya sama dengan sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N. Sehingga kita peroleh hasilnya 50,75. Nah, untuk koefisien korelasinya sama dengan sigma XY dibagi akar dari perkalian sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Sehingga diperoleh sini hasilnya 0,0949. Nah, ini korelasinya termasuk kecil ya. Jadi 0,09 itu berarti 9%. 0,09 berarti apa namanya korelasinya signifikansinya rendah gitu ya. Next. Nah, kemudian kita cari untuk F regresi dan menguji taraf signifikansinya. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah JK total ya. Nah, ini kita lihat tadi yang sigma YI kuadrat sama dengan 90.707. Nah, kemudian kita cari JKA-nya untuk yang A sama dengan ini sigma YI kuadrat dibagi N sehingga hasilnya 89.960,083. Kemudian kita cari juga JK regresinya sama dengan rumusnya itu B dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya 6,7379. Nah, kemudian JK residu itu sama dengan dari 3 tadi yang kita cari, JK total dikurang dengan JKA dikurang juga dengan JK regresi. Sehingga kita peroleh di sini hasilnya 740,1791. Nah, selanjutnya kita cari DK regresi. DK ini derajat kebebasan. Nah, DK regresi ini sama dengan M sama dengan DK regresi itu lambangnya M, yaitu sama dengan 1. Kemudian DK residu N dikurang M dikurang 1. Nah, N itu adalah banyaknya data, yaitu berarti 12 dikurang 1 dikurang 1, hasilnya 10. Kemudian kita cari rata-rata dari JK regresinya. Berarti JK regresi dibagi dengan derajat kebebasan regresinya. Berarti 6,173 dibagi 1, hasilnya 6,73. Kemudian rata-rata dari JK residunya
sama dengan JK residu dibagi dengan derajat kebebasan residu itu sama dengan 74,01. Nah, sehingga kita peroleh di sini F-nya itu sama dengan RJK regresi, rata-rata JK regresi dibagi dengan rata-rata JK residu, sehingga kita peroleh di sini 0,09. Nah, dengan derajat kebebasan pembilang 1 dan derajat kebebasan penyebutnya 10, maka pada F tabel 1,10 dengan taraf signifikansinya 5%, kita peroleh 4,96. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disusun tabel rangkuman analisis regresi untuk persamaan Y sama dengan Y topi sama dengan 76,79 ditambah 0,13X adalah sebagai berikut. Nah, itu bisa dilihat ya tabelnya. Nah, di sini dari hasil perhitungan ternyata F hitung itu kurang dari F tabel. Nah, sehingga kesimpulannya hasil pengujian hipotesisnya H0 diterima. Nah, kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan dasar-dasar manajemen dengan keterampilan manajerial pada taraf signifikansi 5%. Ya, ini untuk menganalisis regresi linier secara manual. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazira bagaimana menghitung analisis regresi linier menggunakan software SPSS. Pada Nazira kami persilakan. Iya Kak, sebelum ke SPSS itu tadi balik dulu yang untuk H0 sama H1-nya belum disebutin. Kalau H1 diterima, kenapa H0? Kayaknya belum tulis. Iya. Itu Kakak bisa itu aja langsung dijabarin. Nah, jadi kalau untuk uji uji hipotesis ini ya H0 itu kita sebentar, saya di sini nggak masuk ya PPT-nya. Jadi kalau H0 itu tidak ada hubungan yang signifikan atau pengaruh yang signifikan antara penguasaan dasar manajemen dengan keterampilan manajerial. Nah, sedangkan H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara penguasaan dasar manajemen dengan keterampilan manajerial. Nah, untuk uji hipotesis sendiri, jika F hitung itu kurang dari F tabel, maka kesimpulannya H0 diterima. Jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka kesimpulannya H0 ditolak. Nah, artinya kesimpulannya adalah yang H1 atau HA ya, hipotesis alternatifnya seperti itu. Ya, mungkin itu Nazira bisa dilanjutkan. Iya. Oke. Untuk bagian yang ketiga itu menganalisis regresi sederhananya menggunakan SPSS. Ini udah saya capture penggunaan SPSS-nya. Ke ini dulu ya, ke aplikasi SPSS dulu ya. SPSS-nya sudah terlihat apa belum? Sudah. Sudah.
Jadi datanya itu dibentuk si XI dengan YI. Pertama yang harus dibuat itu namain dulu namanya. Si XI itu dengan label penguasaan dasar manajemen, lalu si YI-nya pada label diganti keterampilan manajerial. Selain itu, untuk di measure itu harus diganti juga, kan di measure itu bisa scale ordinal sama nominal, pilih yang scale, lalu untuk variabel Y-nya juga, di measure itu diganti scale juga. Setelah itu, masukkan nilai data-datanya, variabel X itu sebanyak 12, banyaknya 12, terus Y-nya juga gitu, nilai-nilainya. Nanti setelah sudah dimasukkan ke variabel X dan variabel Y, klik Analyze. Lalu setelah Analyze, pilih Regression. Setelah Regression, pilih Linear. Setelah pilih Linear, nanti penguasaan dasarnya yang sebagai si X1 itu diletakkan di independen. Lalu untuk keterampilan manajerial itu yang sebagai Y itu di independen. Setelah itu klik OK. Tabel regresinya kelihatan nggak di share screen? Nggak ada, nggak muncul. Oke, sebentar ya. Share-nya pakai yang itu, share apa namanya? Share-nya Desktop yang bisa apa namanya? Ya, apa bolak-balik gitu. oh yang seluruh layar ya? Yang desktop window ya, yang desktop window. Kalau sekarang sudah terlihat? Belum. Nah, ini baru kelihatan. Ya, oke. Oh, udah. Oke, nah setelah kita buat tadi klik yang analyze, habis itu regression, setelah itu linear, akan muncul tabelnya. Ini tabel pertama ada variabel enter, remove, terus habis itu ada model summary, setelah itu ada ANOVA, setelah ANOVA itu ada tabel koefisien. Untuk interpretasi dari beberapa tabel ini itu ada di PPT. Jadi saya udah rangkum di PPT. Untuk interpretasi tabel SPSS, yang pertama itu ada variabel enter atau remove. Itu udah saya highlight warna kuning. Output bagian pertama itu ada variabel enter atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini yang dimasukkan itu adalah variabel penguasaan dasar manajemen sebagai variabel independen dan keterampilan manajerial sebagai variabel dependen. Dengan metode yang digunakan metode enter. Untuk yang model summary, itu output yang kedua. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai kolerasi atau hubungan lambangnya R, yaitu sebesar 0,095. Ini A itu nilai penguasaan dasar manajemen ya, sebagai yang variabel X. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinan atau R-square sebesar 0,09 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau penguasaan dasar manajemen terhadap variabel terikat keterampilan manajerial itu sebesar 0,9%. Karena sangat kecil berarti dia
nilai korelasinya itu sangat rendah. Kemudian untuk yang tabel berikutnya, output bagian ketiga itu ada tabel ANOVA. Biasanya ANOVA ini itu dipakai di regresi berganda, cuman kalau di sederhana pun dia terpakai. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 0,91 dengan tingkat signifikan sebesar 0,769. Nah, 0,769 itu kan lebih besar daripada 0,05 batas signifikannya ya, atau F tabelnya. Maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel keterampilan manajerial, atau dengan kata lain, tidak ada pengaruh variabel penguasaan dasar manajerial sebagai variabel X terhadap ini bukan partisipasi ya. Ini maksudnya keterampilan manajerial. Saya salah nulis. Kemudian untuk tabel koefisien output bagian keempat itu diketahui nilai konstannya untuk yang A atau variabel dependent si keterampilan manajerial sebesar 76,792. Ini ya nilai konstannya. 76,792. Sedangkan nilai penguasaan dasar manajemen atau untuk koefisien regresinya sebesar 0,133. Nilai ini itu untuk dimasukkan ke persamaan regresi. Jadi nilai yang ada di SPSS sama di secara manual itu harus sama ya. Jadi kalau berbeda mungkin ada kesalahan di situ. Nah, jadi untuk koefisien A dan B itu dia udah nilainya sama seperti yang di manual tadi. Jadi Y-topi sama dengan 76,79 ditambah 0,133X. Nah, dari keseluruhan ini persamaan itu dapat diterjemahkan sebagai konstanta sebesar 76,79 mengandung arti bahwa konsisten variabel keterampilan manajerial sebesar 76,792, lalu koefisien regresinya 0,133. Nah, karena koefisien regresi X-nya itu positif, sehingga dikatakan arah pengaruh variabel X dan Y itu bernilai positif. Seperti itu. Kesimpulan dari pembahasan regresi, regresi merupakan persamaan matematika yang mungkin dapat meramalkan suatu variabel terikat dependen dari nilai-nilai suatu variabel bebas independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Itu. Macamnya regresi ada dua, linear sama linear berganda. Untuk presentasi hari ini hanya regresi linear sederhana aja. Seperti itu. Sekian dari saya dan kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebentar, saya buka kamera. Ya, mungkin ada komentar, pertanyaan, catatan dari yang lain, teman-teman yang lain atas presentasi tadi. Barangkali ada yang kurang jelas, silahkan diskusi. Nanti di akhir saya bisa memberi penguatan, penjelasan, dan tambahan.
Lutfi? Ya Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Kan kalau di PowerPoint tadi uji hipotesisnya nggak ditulis di awal ya Pak ya. Jadi sebenarnya uji hipotesis perlu ditulisin nggak Pak? Atau hanya yang penting ada di kesimpulan? Kayak misalnya terima H0 atau tolak H0 jika begitu Pak. Terima kasih Pak. Tapi tadi udah dijelasin sama Pak Muhar di akhir. Ya. Makasih Pak. Iya, kalau untuk pembahasan apa ya presentasi mungkin secara eksplisit mungkin nggak perlu, tapi kalau di dalam penelitian kemudian nanti ingin menguji suatu hipotesis tentu harus dituliskan hipotesisnya H0-nya apa, H1-nya apa gitu. Ya. Kalau misalnya buat laporan penelitian, nulis apa tesis dia dituliskan. Yang lain mungkin? Tadi Anda dalam presentasinya menyajikan rumus persamaan garis regesi Y topi sama dengan apa? A ditambah BX ya. Lalu, betul ya. Lalu Iya Pak. lalu ada A-nya, ada rumusnya, koefisiennya ada rumusnya ya. A-nya apa, B-nya apa. Ya Pak. Itu tahu nggak diperolehnya dari mana? Cara memperoleh rumusnya tahu nggak? Dengan metode apa? Gitu. Referensi yang Anda gunakan apa untuk presentasi ini? Untuk membuat presentasi ini? Buku atau sumber literatur yang digunakan apa? Oh, yang tadi yang membuat PowerPoint. Ya, kalau rumusan-rumusannya itu dari ya punya Bapak Kadir. Ya, statistik. Gitu. Itu udah langsung ada rumus-rumusnya gitu Pak, jadi tinggal masukin gitu. Kalau untuk menemukan rumus itu bisa jadi seperti itu, kami belum mencoba mencari. Ya itu apa namanya dengan metode namanya least square ya, metode kuadrat terkecil. Kalau diasumsikan apa errornya berdistribusi normal, kita bisa juga mendapatkan rumus tadi dengan menggunakan metode maximum likelihood ya, metode maximum likelihood. Hasilnya akan sama. Yang lain silahkan, mungkin ada pertanyaan lagi.
Saya sebenarnya nulis buku agak sangat rinci sekali tentang analisis regresi, cuman karena kuliahnya apa namanya daring seperti ini nggak bisa menunjukkan karena versinya versi cetak. Di internet ada sih, sebentar saya cek ya. Cuman sebagian. Sebentar. Saya share ya. Mudah-mudahan bisa. Sebentar. Oke, saya coba. Ya, kalau Anda cari di Google analisis regresi untuk penelitian Suyono, ini nanti akan ada apa namanya bukunya, analisis regresi untuk penelitian. Ya, bukunya seperti ini. Ini daftar isinya. Ada mulai regresi linear sederhana, pendahuluan model, mengestimasi parameternya, bagaimana tadi yang saya katakan mendapatkan A dan B, saya menggunakan ya mengestimasi parameter, mengestimasi variansi, mengestimasi secara manual ini dengan Excel, juga mengestimasi parameter dengan SPSS, menginterpretasikan, menguji hipotesis. Hipotesis yang bisa diuji pun ada banyak. Ada menguji kesesuaian model, menguji linearitas, baik secara manual maupun menggunakan SPSS, menguji pengaruh, tadi misalnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, menguji pengaruhnya itu bisa dengan uji F, bisa dengan uji T, itu saya berikan secara lengkap sekali. Lalu menguji yang koefisien konstan tadi, intercept namanya. Lalu termasuk membuat interval konfidensi untuk parameternya. Ya. Lalu saya jelaskan hubungan antara interval konfidensi dan uji hipotesis. Ada namanya koefisien determinasi atau R-square kalau dalam tampilan tadi. Ya. Kemudian penggunaan model untuk estimasi dan prediksi. Dan juga saya jelaskan secara rinci di sana hubungan antara regresi dan korelasi. Ya, ini lengkap sekali. Ini di dalamnya termasuk nanti pada saat menguji linearitas kalau ada data yang ganda. Ya, menguji linearitas ini dengan SPSS. Ya, ini tidak semua uji linearitas bisa dilakukan dengan SPSS. Kalau ada yang ganda, kalau datanya nggak ada yang ganda, nggak bisa dilakukan uji linearitas. Berikutnya uji regresi linear ganda. Di sini mulai yang 2 variabel, ya. Saya bahas secara sangat rinci. Lalu, ya, mengestimasi parameter, variansi. Nah, ada uji hipotesis dan asumsinya. Nah, tadi Anda dalam presentasi belum menjelaskan asumsi apa saja atau persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Ada 4 di sana. Ya. Nanti sebagian buku ini bisa dilihat. Namanya. Kemudian nanti saya jelaskan. Nah, untuk regresi linear ganda ini juga termasuk di dalamnya nanti apa namanya? Mengestimasi parameter, menguji hipotesis dan asumsinya, menguji kesesuaian model linearitas, pengaruh bersama, pengaruh parsial, menguji secara individual, baik manual maupun dengan SPSS. Lalu saya bahas regresi linear dengan 3 variabel bebas. Ya. Nah, di bab 4 ini saya membuat judul analisis regresi linear dalam notasi matriks. Ini dipergunakan kalau kita melakukan analisis secara manual untuk yang variabelnya
variabel independennya banyak, utamanya lebih dari 3. Ini kalau nggak pakai matriks akan kesulitan untuk notasinya. Maka di sini saya bahas termasuk bagaimana nanti menguji parameternya, menguji hipotesisnya. Ini dalam notasi matriks semuanya saya uraikan. Lalu ada beberapa variasi model regresi, ada model regresi dengan interaksi, model regresi dengan order yang lebih tinggi, model dengan variabel independennya kualitatif, kemudian ada yang variabel independennya ada yang campuran kuantitatif dan kualitatif, ada juga regresi bertahap. Regresi bertahap ini nanti kita memilih model regresi yang terbaik kalau variabel bebasnya banyak, karena dalam analisis regresi yang terbaik belum tentu harus memasukkan semua variabel bebas. Bisa saja kita memilih variabel-variabel bebas tertentu yang menjadikan regresinya paling baik, modelnya paling baik. Nah, di sini bab satunya ini pengantar. Nah, model regresi itu seperti ini, Y sama beta 0 tambah beta 1X plus epsilon. Epsilon ini namanya error, random error. Yang tadi asumsinya ada 4, minnya 0, variansinya konstan, kemudian distribusinya normal, lalu tidak berkorelasi. Dalam melakukan analisis regresi, keempat persyaratan itu harus diuji, ya, idealnya harus diuji sebelum melakukan uji hipotesis, ya. Lalu, nah ini regresi linear sederhana, modelnya seperti ini. Sebentar, saya perbesar. Oh, nggak bisa ya. Susah. Lalu ini kalau ada n observasi pasangan X1, Y1, X2, Y2, Xn, Yn, maka semuanya memiliki hubungan sehingga ada epsilon 1, epsilon n, ada n buah error atau galat. Ya, yang ini tadi yang diasumsikan memiliki min 0, variansi konstan, distribusinya normal dan tidak berkorelasi. Itu yang harus diuji, dicek, ya. Di sini saya uraikan secara rinci sekali ini tentang pengertian mengapa minnya 0, mengapa variansinya harus konstan, mengapa tidak berkorelasi, mengapa harus normal. Nah, ini dalam mengestimasi parameter ada 2 cara dengan metode kuadrat terkecil yang tadi saya sebut, ya. Nanti kita akan mendapatkan rumus, ya. Saya menggunakannya bukan AB tapi B0 dan B1 yang sama seperti tadi rumus Anda paparkan. Tapi rumusnya di sini rumus B1 seperti ini, rumus B0-nya bisa macam-macam bentuknya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu. Bahkan B1-nya kalau nanti datanya dinormalisasi, dibakukan juga bisa punya rumus yang seperti ini. Ya. Bisa juga seperti ini. Bisa juga mencari dengan metode maksimum likelihood untuk mendapatkan koefisien regresi dengan syarat tadi galatnya berdistribusi normal. Nah, lalu ini cara mengestimasinya yang secara manual. Kalau kita punya data untuk mengetahui apakah regresi linearnya itu sesuai atau tidak, langkah awalnya kita bisa membuat scatter plot-nya. Kalau scatter plot-nya seperti ini kan ini ada kecenderungan bahwa semakin besar IQ, semakin besar hasil belajar. Dan kalau kita membuat garis lurus di sekitar titik-titik ini akan menjadi bulatan-bulatannya akan mendekati garis lurus, ya, sehingga kita bisa secara di awal mengatakan model regresi linear ini sesuai. Kalau titik-titiknya misalnya melengkung gini, kuadratik, tentu regresi linear kurang sesuai. Ini perhitungan secara manual. Nah, ini tadi setelah kita buat garisnya, kalau kita gambar garis titik-titiknya itu bulatannya itu berdekatan dengan garis. Ini menunjukkan modelnya bagus. Kalau titik-titiknya bulatannya jauh dari garis, ini menunjukkan modelnya kurang cocok, kurang sesuai. Mengestimasi sigma kuadrat.
Ya, jadi epsilon tadi galat itu punya variansinya sigma kuadrat itu bisa kita estimasi ya secara manual maupun secara dengan menggunakan SPSS. Jadi kalau kita punya Y dan kita punya data Y asli dan kita punya Y topi hasil prediksi, maka akan selalu ada selisih. Selisihnya itu yang kita sebut sebagai residual, kita lambangkan dengan E. Nah, E ini adalah realisasi dari galat epsilon. Nah, kita menguji asumsi, keempat asumsi tadi untuk random error itu menggunakan data residual ini. Ya, menggunakan data residual. Dan kita bisa memperoleh residual ini baik secara manual maupun menggunakan SPSS. Ini contoh menghitung secara manual residualnya. Jadi kita punya residual, kita bisa kuadratkan, maka nanti kita bisa dengan rumus mengestimasi dari sigma kuadrat dengan S kuadrat, ya. Juga simpangan bakunya. Kalau dengan SPSS juga di sini saya jelaskan langkah-langkahnya bagaimana. Pertama, langkah-langkahnya, langkah 1, langkah 2, jelas sekali di sini. Nah, tadi yang saya bilang S kuadrat itu ini mean square residual mean square ini adalah estimator untuk S kuadrat. Yang tadi ini koefisien determinasi R square ini menunjukkan bahwa 92,3% variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Menginterpretasikan parameter. Nah, ini saya jelaskan secara detail di sini, nanti Anda bisa baca. Lalu menguji hipotesis. Ya, uji hipotesis yang bisa diuji itu ada 3 sebenarnya. Tadi Anda yang lakukan kan hanya menguji yang nomor 3 saja. Sebenarnya ada 3 macam yang bisa diuji hipotesisnya. Ya, maka ini kalau kita tuliskan. Uji hipotesis pertama namanya uji kesesuaian model atau model adequacy. Uji hipotesis yang kedua menguji intercept. Uji hipotesis yang ketiga adalah menguji pengaruh. Ya, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ini asumsi-asumsi dan cara pengecekannya. Asumsinya ada 4. Mengecek asumsi galat min sama dengan 0 itu bagaimana caranya. Ya, di sini saya tunjukkan bagaimana menggunakan SPSS. Ya, nah kalau galatnya ini acak di sekitar garis 0 ini menunjukkan grafik modelnya sesuai, min sama dengan 0-nya dipenuhi. Kemudian kalau kita variansinya konstan, jadi yang EE tadi kalau dihitung kalau digambar, ya, errornya itu posisinya juga apabila acak dia di atas dan di bawah garis ini menunjukkan variansinya homogen, ya. Nah, kalau datanya banyak, ini cara pakai SPSS membuatnya. Kalau banyak, nah kalau residualnya seperti ini homogen, ini variansinya homogen. Tapi nanti kalau kita menggunakan data banyak dan digambar residualnya seperti ini menunjukkan variansinya tidak homogen, sebelah kiri besar, tengah kecil, kanan besar. Ini kiri besar, kanan kecil. Ini variansi contoh yang tidak homogen. Kalau yang garatnya tidak berkorelasi, maka di sini kita bisa uji dengan menggunakan namanya uji Darwin-Watson. Dengan statistik uji Darwin-Watson, bisa kita hitung secara manual, dan bisa juga kita peroleh dengan SPSS. Caranya di sini saya berikan bagaimana langkah-langkahnya. Nanti kita bisa keluarkan nilai statistik Darwin-Watson, dan untuk memutuskan apakah errornya berkorelasi atau tidak, ini nanti kita bisa bandingkan dengan tabel, ya. Tabel untuk Darwin-Watson. Lalu uji normalitas seperti biasa kita bisa lakukan dengan uji Lilliefors yang waktu itu sudah dibahas, ya. Uji normalitas di sini saya buat lebih detail, baik secara manual maupun dengan menggunakan SPSS. Nah, yang menguji hipotesis yang tadi ada 3 macam, di sini saya uraikan. Menguji pertama kesesuaian model, ini menguji secara
manual, dan juga ada catatan-catatan penting. Lalu ada yang kedua, oh ini habis di sini ya, karena ini buku untuk dipromosikan lewat internet ya. Ya intinya dari yang saya tayangkan ini, satu hal yang penting adalah bahwa dalam analisis regresi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya sebelum melakukan uji hipotesis. Sama seperti di dalam analisis di dalam uji kemarin uji persamaan, uji rata-rata ya, 1 sampel, 2 sampel independen, 2 sampel berpasangan. Di sana perlu ada uji persyaratan, ada perlu uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian ya kalau normal dan homogen maka baru bisa dilanjutkan uji hipotesis. Dalam analisis regresi pun demikian. Ada tadi 4 macam asumsi yang perlu dicek atau diuji. Ada yang dicek, ada yang diuji, karena keempat tersebut tidak semuanya diuji, tapi ada yang pengecekan dengan menggunakan grafik. Ya. Kayaknya keluar ya bapaknya ya.